Pada demo ini kita akan membuat fasilitas untuk kategori atau daftar kategori. Perhatikan, inilah hasil final yang akan kita buat. Ketika saya klik kategori, maka akan ditampilkan bahwa belum ada kategori di sini. Saya bisa menambah kategori dengan klik pada teks ini. Inilah hasil final yang akan kita buat pada demo ini. Baik, untuk membuatnya, kita coba buka Macromedia Dreamweaver MX. Kemudian saya tampilkan file daftar kategori .php yang sudah kita buat pada demo sebelumnya. Saya tinggal modifikasi dari template halaman yang sudah ada, yaitu daftar kategori .php. Perhatikanlah tabel yang ada ini. Saya akan menambahkan tabel pada salah satu sel tabel yang sudah ada. Saya tambahkan tabel dengan jumlah baris 3 dan kolom 2. Kemudian lebarnya adalah 400 pixel. Nah, Anda perhatikan, sekarang sudah dibuat sebuah tabel yang baru, kemudian posisinya saya sesuaikan. Kemudian saya blok untuk menyesuaikan lebarnya. Untuk membagi persis 2, saya gunakan fasilitas Wake sama dengan 50%. Kemudian baris paling atas saya akan coba merge atau jadikan satu. Nah, Anda lihat di sini baris paling atas dari tabel ini sudah menjadi satu sel. Kemudian akan saya tambahkan teks. Teks ini nantinya akan dimunculkan apabila user akan menghapus sebuah kategori. Maka sistem akan memberikan peringatan apakah benar-benar yakin untuk menghapus kategori ini. Perhatikanlah, di sini saya dapat menggunakan CSS untuk melakukan format secara cepat. Dengan memanfaatkan fasilitas yang ada pada Dreamweaver, kita bisa membuat atau membangun halaman web atau aplikasi internet dengan lebih cepat dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan. Baiklah. Kemudian saya buka bagian application. Di sini sudah dibuat sebuah variabel URL dengan nama user. Kemudian saya buat satu lagi. Perhatikan di sini saya membuat sebuah variabel URL lagi dengan nama kategori ID. Kemudian untuk teks ya, saya hubungkan dengan target, yaitu hapus kategori .php. Artinya ketika saya klik ya, maka akan dipanggil file hapus kategori .php. Kemudian saya sertakan parameternya. Perhatikanlah langkah-langkah yang saya lakukan di sini. Dengan Macromedia Dreamweaver kita bisa membangun aplikasi internet secara terintegrasi. Dengan fasilitas yang ada akan sangat memudahkan kita membangun aplikasi. Di sini saya coba masukkan dua parameternya, yaitu user dan kategori ID. Kemudian saya tambahkan dengan parameter ketiga, yaitu del.
value sama dengan ya. Oke. Saya juga akan mengatur format dari atau link dari teks tidak. Apabila saya klik tidak, maka akan dipanggil file daftar kategori .php. Juga di sini saya masukkan parameter yang dibutuhkan pada saat user klik pada teks tidak. Perhatikan selanjutnya saya akan menambahkan atau menyisipkan kembali sebuah tabel. Tabel ini nantinya akan saya gunakan untuk menampilkan kategori-kategori yang sudah ada dan juga fasilitas untuk menambah, mengedit maupun menghapus kategori tersebut. Saya sesuaikan terlebih dahulu lebarnya. Kemudian kembali saya atur backgroundnya, ada warna latar dari baris paling atas. Kita bisa memilih warna yang kita sukai di sini. Perhatikanlah, saya menambahkan judul dari kolom pertama yaitu kategori. Kemudian dari masing-masing kategori saya bisa menambahkan tambah, edit, dan hapus. Perhatikan di sini pada bagian binding, saya menambahkan record set. Perhatikan baik-baik. Pertama saya inputkan nama dari record set. Record set ini nantinya akan mengakses tabel pada MySQL. Saya kasih nama record kategori, kemudian connectionnya saya tinggal pilih dari site yang sudah saya buat pada demo sebelumnya, yaitu elektronik. Tabelnya saya pilih kategori. Kemudian juga sort by-nya saya sort berdasarkan kategori secara ascending. Nah, Anda lihat sekarang pada application bagian binding saya sudah membuat record set atau variable record set. Kemudian teks tambah saya hubungkan atau saya buat linknya ke tambah kategori .php. Kemudian juga saya tambahkan bagian parameternya. Baik, dengan demikian maka bila user klik pada tambah atau teks tambah, maka dia akan memanggil tambah kategori .php. Selanjutnya kita tentukan target dari edit. Perhatikanlah, target dari edit ini adalah edit kategori .php. Kemudian saya tentukan parameternya.
Perhatikanlah parameter yang saya masukkan pada edit kategori .php ini. Parameternya saya masukkan tadi adalah user dan kategori ID-nya untuk dapat mengedit sebuah kategori yang sudah ada. Selanjutnya kita tentukan target dari hapusnya. Saya tentukan daftar kategori, kemudian saya tentukan parameternya juga. Baiklah, saya sudah menambahkan 3 parameter untuk target hapus ini. Kemudian perhatikan pada bagian kirinya. Di sini saya akan ingin menampilkan dari nama kategori dari tabel. Perhatikan, saya klik insert. Secara otomatis akan nantinya ditampilkan record kategori. Mudah sekali saya menghubungkan halaman web dengan data pada database MySQL. Selanjutnya, saya klik bagian server behavior. Nah, di sini saya tambahkan repeat region-nya. Bagaimana record-record ini nantinya ditampilkan. Saya pilih all record, artinya semua record yang ada ditampilkan. Jadi misalnya jika ada 5 record atau 5 kategori, maka kelima-limanya akan ditampilkan. Perhatikan baik-baik. Kemudian pada baris di bawahnya saya tambahkan apabila belum ada kategori, artinya belum ada data dalam tabel kategori, maka pada halaman ini akan ditampilkan teks belum ada kategori pada database. Saya tambahkan juga klik di sini untuk menambahkan kategori. Saya sesuaikan dulu dengan formatnya menggunakan CSS style yang sudah ada. Jadi di sini sekali lagi dengan menggunakan fasilitas CSS kita dapat membuat format dengan cepat. Perhatikan, saya hubungkan teks ini dengan tambah kategori .php, kemudian saya tentukan juga parameternya. Parameter ini adalah variabel yang nantinya akan dibawa pada saat target dipanggil, sehingga variabel ini nantinya dapat diolah pada halaman atau buku dokumen targetnya. Baiklah, jadi ketika user nanti klik pada teks ini, maka secara otomatis akan dipanggil tambah kategori .php. Selanjutnya perhatikan, saya tandai ini, kemudian Anda lihat di sini saya akan menampilkan bagian HTML. Blok hitam ini adalah bagian yang tadi saya tandai pada bagian desainnya. Saya ingin menambahkan script PHP di sini atau kode dari PHP-nya. Perhatikan baik-baik, ini adalah tanda dari dimulainya sebuah kode PHP.
untuk beberapa hal yang tidak dapat kita lakukan dari sisi desainnya, kita harus membuka kode HTML-nya, kemudian melakukan edit secara manual, seperti yang saya lakukan ini. Kita bisa berpindah dari tampilan desain ke tampilan kodenya secara interaktif. Jika Anda klik misalnya tabel ini, kemudian saya tampilkan HTML-nya, maka dengan jelas dapat dilihat bagian yang saya blok tadi. Hal ini akan memudahkan kita untuk menyisipkan kode pada bagian-bagian tertentu dari halaman web yang sedang kita bangun. Jika Anda perhatikan, sudah ada icon PHP yang menandakan bahwa pada bagian itu ditambahkan kode PHP. Kode-kode ini saya maksudkan untuk mengatur tampilan bagian mana dari dokumen tadi yang ditampilkan dan mana yang tidak. Perhatikan posisi kode PHP-nya. Perhatikan misalnya saya kembali ke kodenya. Di sini saya mencoba mengatur bagian mana yang ditampilkan dan bagaimana yang tidak sesuai dengan interaksi dengan user dan kondisi database pada saat itu. Misalnya ketika belum ada data pada tabel kategori, maka akan ditampilkan belum ada kategori. Namun ketika record-recordnya sudah ada, maka halaman ini dapat menampilkannya. Disinilah saya melakukan atau menggunakan perintah if untuk menyeleksi kondisi dari database, kemudian menampilkannya dalam halaman web. Logikanya sederhana sekali. Ketika recordnya lebih dari 0, artinya pada tabel kategori terdapat record atau data, maka bagian kategori ini akan ditampilkan beserta record-record yang ada. Sederhana sekali. Dengan contoh-contoh yang sederhana ini, Anda akan lebih mudah memahami proses kerja dari Macromedia Dreamweaver, database MySQL, dan juga kode-kode PHP yang ditambahkan atau disisipkan di sini. Untuk dapat mengerti dengan baik kode-kode dan logika program, Anda sebaiknya mempelajari teknik pemrograman dasar tentang logika selection, looping, dan sebagainya. Ini dapat Anda pelajari pada teknik pemrograman. Walaupun pada Macromedia Dreamweaver sudah sangat dibantu kita melakukan proses desain secara sangat dinamis, namun tetap saja kita membutuhkan keterampilan untuk memasukkan kode-kode pada bagian tertentu dari halaman web tersebut. Baik, kemudian saya akan simpan halaman ini atau halaman daftar kategori ini beserta kode-kode yang sudah ditambahkan di dalamnya. Mari kita coba. Untuk mencoba ini, saya coba aktifkan Microsoft Internet Explorer. Mungkin tidak
langsung benar apa yang kita kerjakan, namun kita harus sering berpindah dari Internet Explorer ke Dreamweaver, memperbaiki kesalahan, kemudian melihat kembali hasilnya hingga didapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Baiklah, ini adalah login untuk admin. Saya coba login dengan nama user admin dan password admin sesuai dengan yang sudah kita tambahkan pada database MySQL. Oke, saya coba login. Perhatikan, ini adalah halaman awal dari main PHP. Kemudian ketika saya klik kategori, perhatikan, pesan yang ditimbulkan adalah belum ada kategori di database. Klik di sini untuk menambahkan kategori. Pesan ini ditampilkan karena memang belum ada satu record pun dalam database daftar kategori pada database MySQL-nya. Jadi di sini untuk menambah kategori Anda tinggal klik untuk menambah kategori, tambahkan beberapa kategori, kemudian nanti Anda akan melihat bahwa sudah terdapat beberapa kategori yang Anda masukkan. Baiklah, demikian proses demo untuk membuat fasilitas daftar kategori.